Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Kurniawan, NPM A1C021045. Di sini saya akan membahas materi tentang fungsi-fungsi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. A. Perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perencanaan, yang perlu diperhatikan adalah menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana melakukannya, membatasi sasaran, dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan menurut Asmendri pada tahun 2012 adalah sebagai berikut. 1. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. 2. Meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. 3. Mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. 4. Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. 5. Merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Kemudian B. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pengorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Menurut Sarwoto pada tahun 1978 menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. 1. Perumusan masalah. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap. 2. Penetapan tugas pokok. Itu hal yang harus diperhatikan. 3. Perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini, selain harus disusun secara lengkap dan terperinci. Keempat, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. 5. Departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Dalam hal ini, prinsip yang harus diperhatikan ada dua. Yang pertama, yaitu setiap organisasi memerlukan pengkoordinasian, dan kedua, yaitu setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Keenam, pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan dari orang lain. Kemudian yang ketujuh yaitu staffing, merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Kemudian yang kedelapan yaitu facilitating, yaitu merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Dan C itu penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individu yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain, yaitu planning, organizing, dan controlling. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang, menurut Baharudin pada tahun 2010. Adapun teori menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu 1. Mendapatkan orang-orang yang cakap. 2. Mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. 3. Memberikan otoritas kepada mereka. Dan keempat, yaitu menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran, menurut Sarwoto pada tahun 1978. D. Yaitu pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang ingin dicapai, berkaitan dengan standar yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah itu membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau
stakeholder menjadi puas menurut Baharudin pada tahun 2010. Siagian pada 1986 berpendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk menjamin hal-hal berikut. A. Yaitu kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijakan dan strategi yang dimaksud. B. Anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. C. Para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi, bukan kepentingan individu. D. Yaitu penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. E. Standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Dan yang terakhir itu yang F. Prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Itulah sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.